I ask you a hypothetical question? Oh, dear, I don't like hypothetical questions. Well, I don't think you're gonna like the real one either. Do you have the papers? Not yet. This is a devastating security breach that was leaked out of the Pentagon. The most highly classified documents of the war. The Times has 7,000 pages detailing how the White House has been lying about the Vietnam War for 30 years. The way they lied, those days have to be over. Okay, people are concerned about having a woman in charge of the paper, that she doesn't have the resolve to make the tough choices. Thank you, Arthur, for your frankness. Let's do our jobs. Find those pages. You're talking about exposing years of government secrets. Is that legal? What is it you think we do here for a living, kid? Ben, I might have something. It must be precious cargo. It's just government secrets. The New York Times was barred from publishing any more classified documents dealing with the Vietnam War. If you publish, we'll be at the Supreme Court next week. Meaning, Well, we could all go to prison. To make this decision, to risk her fortune and the company that's been her entire life, well, I think that's brave. If the government wins, the Washington Post will cease to exist. If we don't hold them accountable, who will? we can't hold them accountable if we don't have a newspaper. Nixon will muster the full power of the presidency, and if there's a way to destroy you, by God, he'll find it. I'm asking your advice, Bob, not your permission. She can't do this. The legacy of the company is at stake. What will happen if we don't publish? We will lose. The country will lose. What are you going to do, Mrs. Graham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Rere selaku dosen pengampu mata kuliah kearsipan dan teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 1 akan mengangkat sebuah film di mana film tersebut akan kami review, analisa ancamannya. Adapun judul dari film yang kami angkat yaitu Post 2017. Alasan kenapa kami memilih film ini dikarenakan ada kaitannya dengan kearsipan, di mana film ini menyoroti pentingnya kebebasan pers dan peran penting arsip dalam membongkar kebenaran. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Film The Post menceritakan tentang keberanian surat kabar The Washington Post dan New York Times dalam mempublikasikan dokumen rahasia pemerintah yang dikenal sebagai Pentagon Papers. Pada tahun 1971, seorang analis militer bernama Daniel Ellsberg membocorkan dokumen tersebut yang mengungkapkan fakta yang menggemparkan tentang sejarah Amerika Serikat selama Perang Vietnam. Dokumen tersebut mengungkapkan bahwa pemerintah Amerika Serikat telah menyembunyikan informasi penting tentang perang yang merugikan sehingga memicu perdebatan tentang kebebasan pers dan batasan kekuasaan pemerintah. Ketika The Washington Post mendapatkan salinan Pentagon Papers, pemilik surat kabar Katrina Graham harus menghadapi tantangan moral yang kompleks ketika memutuskan apakah akan menerbitkan atau tidaknya. Karena tindakan tersebut dapat mengancam kelangsungan hidup bisnisnya serta kebebasan pers dalam Amerika Serikat. Dengan tekanan dari pemerintah, dari resiko hukum yang besar, keputusan Katrina Graham untuk menerbitkan Pentagon Paper telah memadai tonggak sejarah dalam yang sangat penting dalam perjuangan untuk transportasi dan kebebasan pers. Film ini menyoroti pertarungan melawan korupsi dan perjuangan untuk kebenaran. Terdapat beberapa ancaman kearsipan yang dihadapi oleh surat kabar The Washington Post dan New York Times terkait publikasi Pentagon Papers. Salah satu ancaman utama adalah tekanan dan ancaman hukum dari pemerintah Amerika Serikat yang mengklaim bahwa publikasi dokumen rahasia tersebut dapat mengancam keamanan nasional dan berpotensi melanggar Undang-Undang Espionage Act. Selain itu,
Terdapat ancaman terhadap keberlangsungan bisnis surat kabar itu sendiri. Catherine Graham, pemilik surat kabar The Washington Post, harus berhadapan dengan risiko kebangkrutan dan kerugian finansial yang besar jika memilih untuk menerbitkan Pentagon Papers. Langkah ini dapat mengakibatkan kehilangan iklan, pembaca, dan dukungan bisnis lainnya, yang pada akhirnya dapat mengancam eksistensi surat kabar tersebut. Ancaman lainnya adalah tekanan sosial dan politik yang dihadapi oleh para wartawan dan pemilik surat kabar. Mereka harus menghadapi kritik dan ketidakpercayaan dari pihak-pihak tertentu dalam masyarakat yang menganggap publikasi Pentagon Papers sebagai tindakan pengkhianatan terhadap negara. Tekanan ini menciptakan atmosfer yang tegang di lingkungan jurnalistik dan memaksa para jurnalis untuk mempertimbangkan risiko pribadi dan profesional dalam menentukan apakah akan mempublikasi informasi tersebut atau tidak. Kecerobohan kearsipan yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat yang kemudian menjadi titik fokus utama ialah keberanian Daniel Ellsberg untuk membocorkan dokumen Pentagon Papers yang sangat rahasia merupakan kecerobohan kearsipan yang signifikan. Sebagai mantan analisis militer, Ellsberg memiliki akses ke informasi rahasia yang mengungkap kebijakan rahasia pemerintah terkait Perang Vietnam. Dengan menyalin dan menyebarkan dokumen tersebut kepada media, Ellsberg secara tidak sah membocorkan informasi rahasia pemerintah, melanggar kepercayaan dan protokol keamanan negara. Selain itu, kecerobohan kearsipan juga terlihat dari kurangnya pengamanan yang memadai terhadap dokumen penting di lingkungan pemerintah. Fakta bahwa Ellsberg dapat mengakses dan menyalin dokumen-dokumen rahasia secara rinci menunjukkan kelemahan dalam sistem keamanan dan kearsipan pemerintah yang mengakibatkan resiko besar terhadap kerahasiaan dan keamanan informasi penting. Etika Ellsberg menyebarkan dokumen tersebut kepada media. Kecerobohan kearsipan ini mengungkapkan kegagalan pemerintah dalam menjaga kerahasiaan dan keamanan dokumen yang sensitif. Tindakan tersebut menjadi pemicu skandal besar dan menguncang kepercayaan publik terhadap pemerintah, serta memperkuat perlunya perhatian yang lebih serius terhadap keamanan dan kearsipan dokumen penting. Dalam film The Post, pola kejahatan kearsipan yang dilakukan dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama atau yang nomor satu yaitu pencurian informasi rahasia. Daniel Ellsberg, seorang mantan analis militer, mencuri sejumlah besar dokumen rahasia yang dikenal sebagai Pentagon Papers dari tempat kerjanya yaitu di Rand Corporation. Tindakan ini merupakan langkah awal dari pola kejahatan kearsipan, di mana ia secara tidak sah mengakses informasi rahasia yang seharusnya tidak dapat diakses oleh pihak lain. Untuk pola kejahatan yang kedua yaitu penyalinan dokumen. Setelah mencuri dokumen-dokumen tersebut, Ellsberg menyalinnya secara diam-diam. Ia melakukan tindakan ini dengan merusak kepercayaan dan melanggar protokol keamanan, karena dokumen-dokumen tersebut seharusnya tidak diperoleh atau disalin tanpa izin resmi. Setelah melakukan pola kejahatan pencurian dokumen dan penyalinan dokumen, Daniel Ellsberg kemudian melakukan penyebaran dokumen tersebut dengan bekerja sama dengan beberapa pihak, yaitu The Times New York and The Washington's The Post, di mana kerjasama ini dilakukan yaitu untuk menyebarkan isi dari Pentagon Papers. Pentagon Papers sendiri merupakan dokumen yang sangat penting bagi pemerintah tentang perang dunia yang antara Amerika dan juga Vietnam. Setelah melakukan penyebaran tersebut, maka secara tidak langsung menimbulkan suatu guncangan dalam pemikiran masyarakat, di mana dokumen seperti itu bisa bocor dan juga bisa disebarluaskan oleh beberapa pihak. Namun dari kejadian ini juga membuat dampak yang sangat signifikan terkait kebebasan pers dan juga terkait penyimpanan dokumen penting atau rahasia di dalam pemerintahan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan terkait bagaimana tindakan agar kejadian seperti ini tidak akan terjadi atau terulang lagi. Terima kasih. Untuk menghindari ancaman dalam kearsipan, beberapa trik dan tindakan pencegahan yang dapat dilakukan meliputi yang pertama ialah implementasi sistem keamanan yang kuat dengan memastikan penggunaan sistem keamanan yang kuat seperti enkripsi data, autentikasi ganda, dan kontrol akses yang ketat untuk melindungi keamanan dokumen-dokumen rahasia. Yang kedua yaitu pelatihan karyawan. Lakukan pelatihan secara rutin kepada karyawan tentang pentingnya keamanan informasi dan kebijakan kearsipan yang tepat, sehingga mereka memahami dan menghormati pentingnya menjaga kerahasiaan dan keamanan dokumen.
Yang ketiga, penggunaan protokol kearsipan yang ketat. Terapkan protokol kearsipan yang ketat, termasuk pembatasan akses terhadap dokumen-dokumen, rahasia pemantauan aktivitas pengguna, dan penggunaan tanda tangan digital atau sistem pencatatan lainnya untuk memantau perubahan dokumen. Untuk yang keempat, yaitu pengawasan dan pemantauan. Lakukan pengawasan dan pemantauan secara berkala terhadap akses dan perubahan data kearsipan untuk mengidentifikasi dan mencegah aktivitas yang mencurigakan atau tidak sah. Yang kelima, yaitu peningkatan kesadaran tentang keamanan informasi. Tingkatkan kesadaran karyawan tentang ancaman keamanan informasi melalui pelatihan dan kampanye, kesadaran yang terus-menerus untuk mendorong budaya keamanan yang kuat di seluruh organisasi. Untuk melalui penerapan tindakan pencegahan ini, organisasi dapat melindungi keamanan dan kerahasiaan dokumen-dokumen yang sangat penting, serta mengurangi resiko terhadap ancaman kearsipan yang berpotensi merugikan.